Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fatir Genggam Nusantara dengan NIM 2201550017 dari Fakultas Teknologi Informasi dan Industri akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Improvise a priori algorithm using frequent pattern tree for real-time application. Latar belakang masalah. Algoritma a priori adalah metode penting dalam data mining. Digunakan untuk menemukan aturan asosiatif antara item dalam dataset besar. Namun, algoritma ini menghadapi beberapa kendala utama. 1. Kompleksitas waktu. Pemindaian database yang berulang menyebabkan waktu eksekusi meningkat. Kedua, konsumsi memori. Algoritma menghasilkan banyak kandidat item set, memakan memori besar. Dan yang ketiga, keterbatasan pada aplikasi real time. Algoritma ini tidak cukup efisien untuk menangani tugas data mining real time. Kondisi ini mendorong perlunya inovasi pada algoritma a priori agar lebih optimal dan relevan untuk aplikasi modern. Rumusan masalah. Dari latar belakang tadi, penelitian ini berfokus pada 3 masalah utama, yaitu 1. Bagaimana mengurangi waktu pemrosesan yang tinggi. 2. Bagaimana meminimalkan konsumsi memori. Dan ketiga, bagaimana membuat algoritma a priori lebih cocok untuk aplikasi real time. Algoritma a priori. Algoritma a priori merupakan metode data mining yang digunakan untuk menemukan frequent item set berdasarkan parameter minimum support. Namun, kelemahannya adalah combinatorial explosion, yaitu meningkatnya jumlah kombinasi kandidat item set seiring bertambahnya data. Hal ini mempengaruhi performa algoritma, terutama pada dataset yang besar. Misalnya, pada aplikasi seperti toko retail, algoritma ini sering gagal memberikan hasil yang cepat dan efisien. Data mining dan knowledge discovery. Data mining adalah proses penemuan pola dalam dataset besar, sering disebut sebagai knowledge discovery in database atau KDD. Teknik ini mengintegrasikan metode dari statistik, pembelajaran mesin, dan teknologi basis data untuk mengungkap informasi yang bermanfaat. Dalam era data besar, pendekatan manual sudah tidak relevan, sehingga metode otomatis seperti a priori sangat dibutuhkan, meskipun tetap memerlukan perbaikan. Metodologi penelitian atau langkah-langkah algoritma yang diimprovisasi. Penelitian ini mengembangkan algoritma a priori dengan 3 langkah utama. Pertama, pemindaian awal, yaitu semua transaksi dipindai untuk mengidentifikasi frekuensi satu item set, termasuk jumlah dukungannya. Kedua, pembuatan kandidat. Dengan menggunakan hasil dari langkah pertama, kandidat untuk item set yang lebih besar dibuat melalui proses self-join. Yang ketiga, proses iteratif. Hanya transaksi yang memenuhi minimum support yang diproses lebih lanjut hingga tidak ada frequent item set baru yang ditemukan. Pendekatan ini didukung oleh struktur FP3 dan teknik partisi untuk meningkatkan efisiensi. Inovasi pada algoritma. Penggunaan FP3. Struktur ini membantu mengurangi jumlah pemindaian database yang diperlukan. Teknik partisi. Dataset dibagi menjadi klaster lebih kecil untuk meminimalkan konsumsi memori. Pemrosesan paralel. Algoritma dioptimalkan dengan pendekatan paralel untuk mempercepat eksekusi. Hasil penelitian. Eksperimen dilakukan untuk membandingkan algoritma a priori asli dengan versi yang diimprovisasi menggunakan berbagai dataset. Hasilnya adalah 1. Waktu eksekusi rata-rata berkurang hingga 67,87% dengan algoritma yang diimprovisasi. 2. Konsumsi memori jauh lebih rendah karena penggunaan partisi dan FP3. 3. Efisiensi meningkat secara signifikan, terutama untuk dataset besar dan aplikasi real-time. Sebagai contoh, grafik pada gambar 1 menunjukkan bahwa waktu pemrosesan algoritma yang diimprovisasi lebih rendah dibandingkan versi asli, terutama saat jumlah transaksi meningkat.
Grafik pada gambar 2 menunjukkan pengurangan waktu dengan berbagai nilai minimum support. Pembahasan. Dari hasil eksperimen, algoritma yang diimprovisasi menunjukkan keunggulan berikut. Pertama, mengurangi ketergantungan pada jumlah pemindaian database. Kedua, lebih adaptif terhadap perubahan nilai minimum support. Dan ketiga, memberikan hasil yang dapat diimplementasikan secara langsung dalam aplikasi real-time seperti analitik retail dan manajemen inventaris. Kesimpulan, penelitian ini berhasil menyelesaikan kelemahan utama dari algoritma a priori asli dengan menggunakan FP tree atau Frequent Parallel Tree, partisi, dan pemrosesan paralel. Algoritma ini efisien dalam waktu dan penggunaan memori, dan cocok untuk aplikasi real-time seperti toko retail dan perpustakaan. Temuan ini dapat membantu bisnis dalam menganalisis data lebih cepat untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.